tolak kenaikan BBM, kata Wakil Presiden, sampaikan secara wajar. Apakah yang dilakukan teman-teman mahasiswa hari ini atau kemarin itu wajar atau tidak ya? Begitu juga yang disampaikan teman-teman DPR RI, wajar atau tidak ya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi mahasiswa yang masa depan demonstrasi, silahkan ikut kenaikan BBM. Saya anggap kalian itu masuk kalimat yang paling sering kita muncul pada hari-hari ini. Ilmu politik mempraktekkan menjadi 1000, 10.000. Begitu juga sular kenaikannya yang fantastis. Apakah kalian juga setuju dengan kenaikan BBM ini? Kalau setuju maka akan diam. Namun kalau tidak setuju pasti ikut terlibat dalam penolakan ini. Apakah kalian sudah menyampaikan secara wajar? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa solusi untuk negeri. Pertama di suara.com, ikut demo tolak BBM naik, Demokrat sindir PDIP, tak perlu nangis-nangis. Nah, ini wajar atau tidak ya? Karena membebaskan teman-teman kader Demokrat. Berbeda dengan yang di CNN, kalau ini malah lebih tegas. Demokrat PKS tolak BBM naik, PDIP dan PAN dukung pemerintah. Kalau ini terjadi perbedaan mencolok. Mana pendukung, mana yang menolak. Kalian termasuk yang mana? Selanjutnya di Tempo, di Surabaya, politikus PDIP dukung demo mahasiswa tolak kenaikan harga BBM. Wow, ini kelihatannya keren. Jadi melakukan sebuah gerakan atau mungkin hanya sebuah ucapan, intinya menolak BBM teman-teman PDI yang ada di Surabaya. Mungkin agak berbeda ya suasananya. Di Tempo lainnya, demo tolak kenaikan harga BBM marak, Ma'ruf Amin sampaikan secara wajar. Bagaimana kewajarannya kita baca nanti. Selanjutnya di Detik, mahasiswa demo tolak harga BBM naik, bakar ban di patung kuda. Kalau anarkis memang harus super hati-hati ya, supaya nanti tidak salah sasaran, maksudnya malahan menjadi sansak empuk oleh aparat. Selanjutnya yang terakhir, mahasiswa se-Indonesia demo tolak kenaikan BBM di Jakarta, 5.800 polisi dikerahkan. Ayo pilih yang mana? Oke, kalian pilih yang pada awal tadi. Mahasiswa demo tolak harga BBM naik, bakar ban di patung kuda. Ya kebetulan saya kan juga sebagai dosen ya. Tadi itu bagi mahasiswa yang ikut demonstrasi, silahkan ikut demo. Saya anggap kalian masuk karena mata kuliah kita adalah pengantar ilmu politik, mempraktekkan. Namun saya tidak mewajibkan semua wajib ikut. Pokoknya yang ikut demo sama dengan mereka masuk kelas. Bahkan kami akan memperhatikan mereka yang secara praktis tentang nilai. Oke, kita membaca mahasiswa demo tolak harga BBM naik, bakar ban di patung kuda. Jakarta, mahasiswa menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka membakar ban dan sampah di lokasi demo. Ini nanti kita hubungkan. Ini wajar atau tidak? Kata Pak Wapres.
Pantauan Detikcom di lokasi Kamis massa mulai membakar ban mulai 14.05. Massa membakar ban tak jauh dari kawat berduri di bawah JPO di Jalan Medan Merdeka Barat. Oh iya, ini kemarin teman-teman mahasiswa memang mau ke istana. Massa membentuk lingkaran dan menyaksikan ban terbakar. Asap hitam mengepul begitu ban dibakar. Jadi seperti menjadi sebuah pemersatu bagi mahasiswa ketika ban sudah terbakar. Semangat! Mahasiswa juga membentangkan spanduk dengan tulisan aksi serentak. DMNI se-Indonesia menolak kenaikan harga BBM. Aksi bakar ban diiringi dengan nyanyian maras organisasi mahasiswa yang dipimpin oleh orator dari atas mobil komando. Dalam orasinya, orator turut menyampaikan salah satu tuntutan demo hari ini. Sebelumnya, petugas gabungan tampak bersiaga di lokasi sebanyak 8.350 personil gabungan yang disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa hari ini. Ini sebagaimana disampaikan Humas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan dalam keterangan kepada wartawan. Pecinta masa depan negeri, mahasiswa melakukan demonstrasi, ya wajar. Tolak kenaikan harga BBM. Pecinta masa depan negeri, menolak kenaikan harga BBM itu hampir terjadi pada setiap kenaikannya. Jadi sebetulnya sudah wajar ya bahwa negara kita tidak pada sekarang ini melakukan kenaikan harga BBM. Namun kalau dari 7.650 ya kemarin, coba dicek sampai 10.000, kenaikannya kan 2.000 lebih. Itu luar biasa, rekor sejarah, karena sementara ini kan kenaikannya nggak sampai seberapa. Mungkin kalau dibandingkan dengan persentase mungkin berbeda, namun ini faktanya adalah kenaikannya 2.000 lebih. Jadi kita tidak ngomong persentase tapi kenaikan angka. Dan kalau kita ngomong terkait dengan gaji UMR misalkan, kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain memang kita juga berbeda, sehingga kenaikan harga itu menurut saya masih lumayan sih bagi kita semuanya. Dan kehadiran demonstrasi mahasiswa merupakan sesuatu. Jadi kalau ngomong mahasiswa itu ya agen of perubahan, agen of change. Coba bayangkan ada 8.350 aparat keamanan yang disiagakan untuk menjaga demonstrasi. Kan juga tidak mungkin itu cuma-cuma. Pasti harus mengeluarkan biaya minimal untuk makan atau minum. Jadi kan ini kenaikan BBM berefek kepada yang lain. Dan seperti yang ada di Jakarta atau mungkin di tempat lain, harga angkutan umum itu sudah mulai naik. Ini kan menjadi perhatian bagi kita bersama. Kalau tidak berefek terhadap yang lain naik, mungkin ya sudah nggak apa-apa, mungkin kita harus iri. Tapi kalau yang lain naik, itu menjadi masalah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kenaikan harga BBM disarankan untuk, bahasanya Pak Wakil Presiden, supaya ditanggapi secara wajar. Wajar di sini perlu ada semacam klarifikasi. Maksudnya bagaimana definisi wajar tersebut, supaya tidak ada salah paham antara orang-orang yang pro terhadap kenaikan BBM ini. Sehingga ini bukan sebagai alat para penegak hukum untuk menangkapi teman-teman yang demonstrasi. Demonstrasi itu penting. Jadi dalam bahasa para filosof, bahwa demonstrasi itu untuk melahirkan sebuah keadilan.
Kalau kalian membaca beberapa referensi ya, misalkan Rousseau, perlunya suatu pemerintah yang kuat, kebebasan individu itu perlu dibatasi supaya tidak ada macam-macam. Dalam bahasanya rezim terbaik, dalam bahasanya Thomas Hobbes, manusia mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional. Ini supaya para elit politik itu tidak sekeenak hati. Begitu juga Sokrates, bahwa justice, keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Jadi kalau kalian mengikuti Sokrates, maka ya keadilan itu adalah tujuan politik yang layak. Kalau tidak ada keadilan, maka tujuan politik tidak ada yang layak. Sehingga ketika dihubungkan dengan kenaikan BBM kali ini, apakah ini adalah keadilan muncul? Seandainya keadilan muncul, mungkin tidak ada sebuah protes. Protes itu dilakukan karena salah satunya mereka menginginkan keadilan itu hadir. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi justice menjadi hal yang dikerjakan dan menghadirkan kebajikan bagi yang melakukan. Kalau seseorang secara pribadi atau secara lembaga menaikkan harga BBM tanpa menghadirkan sebuah keadilan, itu menjadi masalah besar. Hal itu pasti akan ditentang. Siapapun kalau berhadapan dengan negara biasanya hormat, apalagi kepada presiden pasti hormat. Namun kalau ada hubungannya dengan 9 bahan pokok ataupun lebih khusus adalah BBM dinaikkan, mungkin pada awalnya nggak apa-apa sih, namun berefek kepada yang lain, maka mereka akan marah semuanya, apa-apaan ini. Sehingga kenaikan harga BBM itu pasti banyak menentang. Ada beberapa orang yang melakukan hormat, dalam bahasanya tadi di media ini, bahwa teman PDIP dan PAN dukung pemerintah. Ya itu wajar karena itu pilihannya. Demokrat PKS tolak BBM naik, itu juga wajar. Namun akan lebih wajar kalau coba secara substantif kenaikan BBM itu akan menghadirkan kebaikan atau menghadirkan kesengsaraan. Mungkin kalian ada yang beropini, loh itu kan memang terjadi pergantian subsidi atau subsidi dicabut pada BBM, taruhlah Pertalite dan lain-lainnya, kemudian diberikan kepada BLT. BLT itu merupakan sebuah kebutuhan atau bukan? Kalau sebuah kebutuhan, it's okay. Tetapi kalau itu tanpa ada permintaan dari masyarakat dan dihadirkan, maka pasti orang bertanya, ada apa ya ini? Padahal rakyat tidak pernah minta, namun itu diberi, atau bahkan pemberiannya itu menimbulkan sakwa sangka, oh ini ada apa? Mungkinkah akan meminta sesuatu karena pemberian itu? Jadi pasti ada orang yang curiga tersebut. Namun coba kita positive thinking bahwa kenaikan BBM itu suatu saat akan terjadi. Hanya saja pada saat ini yang dunia perekonomian belum pulih betul, begitu juga suasana negeri kita itu, bagaimana rakyat itu bisa sejahtera, yang hal itu tidak bisa ada, nggak tahu malah dibebani kenaikan BBM. Rasionalitas yang dihadirkan oleh elit terkadang itu masuk akal, tapi pada faktanya tetap menjadi ancaman terhadap umat dan bangsa ini. Nah, supaya tidak terjadi ancaman umat dan bangsa ketika menghadirkan kenaikan BBM, lebih baik mengajak komunikasi semua pihak, tidak menghadirkan sebuah kebijakan yang satu malam, sistem kebut satu malam. Jadi memutuskan dalam satu hari dan kemudian berefek kepada yang lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saya termasuk pendukung terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi.
Jadi kalau kalian, khususnya mahasiswa saya ya, kalau ikut demonstrasi saya anggap kalian masuk. Dan saya akan memberikan apresiasi spesial terhadap teman-teman yang ikut demonstrasi ini. Tidak mudah seseorang ikut demonstrasi, apalagi dalam suasana yang kalau kampus kami masih hibrid, 50% luring, 50% itu daring, tergantung pada kesepakatan antara dosen sama mahasiswa. Lah, maka kembali kepada proses kenaikan BBM ini, kita perlu mendukung terhadap mahasiswa karena sumber perubahan yang ada di sana. Elit-elit hari ini adalah produk elit masih pada waktu itu, dan dikembalikan kepada harga BBM naik, maka itu kalau tidak ditolak maka akan bahaya terhadap negeri ini. Meskipun mungkin bertentangan dengan kebijakan negara, namun kebijakan negara itu perlu menurut saya diingatkan supaya on the track. Loh, kan negara sudah on the track? Iya, menurut negara. Namun perlu ada sebuah komunikasi sebagai kanalisasi pemahaman sehingga truth claim atau kebenaran itu tidak hanya satu perspektif, tapi banyak perspektif. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.